Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak kelas 1 yang dirahmati Allah, kita hari ini ketemu lagi nih di pelajaran Al-Quran Hadis. Kita baca doa dulu yuk sebelum masuk ke materi pembelajarannya. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Ya Allah, berilah manfaat kepadaku dengan apa-apa yang Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarkanlah aku apa-apa yang bermanfaat bagiku, dan tambahkanlah ilmu kepadaku. Alhamdulillah. Nah, pertemuan hari ini kita masih ada di bab Hifzul Quran. Setelah kemarin kita ada bahasan surat apa ya? Siapa yang masih ingat? Iya, surat An-Nasr dan Al-Kafirun. Nah, sekarang alhamdulillah kita masuk ke surat Al-Kautsar, yaitu artinya sungai di surga. Ya, biar ibu bacakan surat Al-Kautsar, sungai di surga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, kemudian artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sungai di surga. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Nah, itu dia surat Al-Kautsar beserta artinya. Coba kita ulang lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kemudian di sini penjelasan surat Al-Kautsar. Pokok-pokok surat ini adalah 1. Allah telah melimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nikmat yang banyak dan menyediakan untuk beliau telaga Al-Kautsar di surga. Nah, pokok-pokok surat ini yang pertama yaitu Allah itu sudah menyiapkan telaga Al-Kautsar di surga untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nikmat yang banyak juga ya. Jadi Allah ini sudah melimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nikmat yang banyak dan menyediakan tuh Nabi ini disediakan telaga Al-Kautsar di surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah ya. Siapa nih yang mau ke telaga Al-Kautsar? Pasti mau ya semuanya. Kita harus jadi anak baik dulu, baru nanti setelah masuk surga kita minta sama Allah mau ke telaga Al-Kautsar. Nah, pasti sama Allah dikasih ya. Kemudian yang kedua, Allah memerintahkan Nabi dan umatnya agar beribadah hanya kepada Allah, sholat dan berkurban serta bersyukur kepadanya. Nah, di sini juga Allah itu memerintahkan Nabi Muhammad dan umatnya. Siapa umatnya? Siapa umat Nabi Muhammad? Ya, kita kaum muslimin ya, orang-orang beriman. Nah, semua itu adalah umat Nabi Muhammad ya, agar beribadah hanya kepada Allah ya, sholat, berkurban serta harus banyak-banyak bersyukur ya. Nah, jadi Allah itu udah ngasih tahu ke kita, udah memerintahkan kita disuruh beribadah ya.
Contohnya kayak sholat, itu ibadah ya. Berkurban, itu juga ibadah. Siapa yang belum tahu kurban di sini? Berkurban. Ya, berkurban itu adalah suatu ibadah yang dimana kita itu menyembelih hewan ya, menyembelih hewan dengan niat beribadah kepada Allah. Tuh biasanya di Idul Adha ya, siapa tuh yang suka lihat potong sapi atau potong kambing, nah itu namanya kurban gitu. Itu adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, Nabi memiliki pengikut yang banyak serta akan dimuliakan di dunia dan akhirat. Ya, yang ketiga ya. Nabi memiliki pengikut yang banyak serta akan dimuliakan di dunia dan akhirat. Nah, jadi Nabi Muhammad ini mempunyai pengikut yang banyak. Kita banyak nggak ini umat Islam di Indonesia? Banyak ya, belum lagi di negara lain banyak juga ya. Jadi semua pengikut Nabi itu akan dimuliakan di dunia dan akhirat. Masya Allah ya. Kemudian yang keempat, nah ini yang terakhir, orang-orang kafir mengira Nabi akan terputus keturunannya, padahal orang-orang kafirlah yang terputus keturunan dan terputus dari rahmat Allah. Nah di sini orang-orang kafir itu ngiranya keturunan Nabi itu ya umat Muslim, umat Islam bakal putus gitu, jadi udah gitu sampai situ aja, bakal nggak ada lagi gitu umat Islam sama Muslimin tuh. Tapi nyatanya enggak ya, nyatanya sampai sekarang kita masih ada gitu, masih banyak gitu ya umat keturunan Nabi. Padahal orang kafirlah yang terputus keturunannya. Kenapa terputus keturunannya? Banyak ya di sini sekarang di negara mana tuh yang negara-negara luar kayak gitu kan banyak orang kafir gitu, mayoritasnya orang kafir itu terputus dari rahmat Allah. Jadi orang kafir itu nggak dapet rahmat Allah gitu. Nah kita sebagai kaum muslimin, sebagai kaum muslim harus bersyukur karena kita terlahir sebagai muslim. Ya itu adalah suatu nikmat ya, kita mendapat rahmat dari Allah. Kemudian tugasnya, kalian bisa mengerjakan tugas yang latihan 2. Ya, latihan pertama nggak usah. Yang latihan 2 itu menebalkan. Kemudian halaman berikutnya ada yang 2, tulis kembali surat Al-Kautsar lengkap dengan terjemahnya. Insya Allah itu akan menambah kekuatan hafalan. Nah, barakallahu fiik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.